Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga sehat. Semoga tetap semangat. Oke, kita lanjut lagi. Selamat bersantai. Bab 996-1000. Pangeran keempat dan pangeran ke-9 dan anggota timnya muncul di atas panggung batu. Begitu stempel putra mahkota muncul, gelombang warisan naga agung menyapu seluruh dimensi dan cahaya dari panggung batu mulai memudar. Cahaya putih di dekatnya juga menghilang. Wosh! Panggung batu tersebut lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke aula besar istana kekaisaran. Pertarungan untuk menjadi putra mahkota telah berakhir. Putra ke-9 akan menjadi putra mahkota untuk saat ini, sebuah suara terdengar dari kedalaman aula besar. Aku tidak menyangka pemenangnya adalah putra ke-9ku, Zihang. Bahkan Kaisar Suci pun terkejut. Dia secara pribadi membantu pangeran ke-13, tetapi masih dikalahkan oleh pangeran ke-9. Pangeran keempat yang merupakan pangeran terkuat, juga dikalahkan oleh pangeran ke-9. Kaisar Suci bahkan tidak akrab dengan putra ke-9-nya ini. Di sisi lain, kemarahan terlihat di mata permaisuri suci saat menatap pangeran ke-9 dan Zhao Feng. Meskipun pertarungan untuk menjadi putra mahkota telah berakhir, istana kekaisaran Gan yang agung bahkan menjadi lebih meriah dari sebelumnya. Istana kekaisaran mengadakan perayaan untuk memperkenalkan putra mahkotanya hari itu juga. Semua kelompok dan aliran memiliki sejumlah orang yang bisa memasuki istana kekaisaran. Pangeran ke-9 sangat sibuk selama perayaan tersebut karena banyak kelompok dan aliran yang mengiriminya hadiah dan menyapanya. Bahkan anggota keluarga kekaisaran yang biasanya dingin pada pangeran ke-9 pun menyapanya dengan senyuman di wajah mereka. Zihang, aku tahu bahwa kau akan mengejutkan kita semua. Seorang tetua kekaisaran menghampirinya dan berbicara kepadanya. Selamat, saudara pangeran ke-9. Oh, tunggu, sekarang aku harus memanggilmu putra mahkota. Pangeran ke-7 mendekatinya dan minum secangkir minuman beralkohol. Bahkan para pangeran lainnya pun sekarang perlu menunjukkan dukungannya kepada pangeran ke-9. Di masa depan, mungkin pangeran ke-9 yang akan menjadi kaisar suci. Pada saat itu, kehidupan para pangeran lain akan bergantung padanya. Selain pangeran ke-9, semua kelompok dan aliran serta anggota tim yang mendukungnya untuk menjadi putra mahkota pun menjadi sangat sibuk selama perayaan. Pada saat ini, beberapa perwakilan dari keluarga Si merasa sangat gembira sehingga membuat mereka bahkan tidak bisa berhenti tersenyum saat bertemu dengan kelompok dan aliran lainnya. Saat ini keluarga Si telah ditakdirkan untuk bangkit. Kakak Si, aku mengagumi penampilanmu dalam pertarungan untuk menjadi putra mahkota. Seorang pesilat jenius dari kelompok super lainnya menyapa Si Yulei dengan hangat. Di tempat lain, di Istana Bangsawan Agung Lan tempat Su Qingling berasal juga sedang bersama-sama dengan perwakilan dari Istana Bangsawan Agung lainnya. Banyak orang bahkan bertanya tentang status pernikahan Su Qingling. Meskipun Zhao Feng belum lama berada di zona benua, memiliki reputasi yang buruk, dan tidak tahu banyak kelompok dan aliran, banyak pesilat ahli yang datang untuk menyapanya juga. Lagi pula, siapapun bisa melihat bahwa satu-satunya alasan pangeran ke-9 bisa menjadi putra mahkota adalah karena bantuan Zhao Feng. Lagi pula, Zhao Feng sendiri sangat kuat dan memiliki kelompok dan alirannya sendiri. Zhao Feng, aku tahu kau akan memainkan peranan yang besar di pertarungan untuk menjadi putra mahkota. Xin Wuheng tersenyum dan berjalan mendekatinya. Aku hanya sedang beruntung. Zhao Feng tersenyum. Dia berusaha menghindari beberapa orang yang tidak dikenalnya dan berjalan menghampiri Xin Wuheng. Saudara Zhao, kau terlalu rendah hati. Xin Wuheng menggelengkan kepalanya. Bisa dikatakan bahwa pangeran keempat telah benar-benar kalah dikarenakan 16 giok naga yang dimiliki Zhao Feng. Xin Wuheng tahu sedikit tentang struktur pengaturan dan lapisan. Namun meski demikian, dia bahkan tidak yakin bisa menghancurkan struktur lapisan teleportasi di dalamnya tanpa menghancurkan giok naga itu sendiri. Lagi pula ide Zhao Feng untuk mengumpulkan warisan naga agung pasti telah diterapkan sejak awal dimulainya dimensi kuno, sehingga semua orang bisa melihat seberapa jauhnya pandangan Zhao Feng ke depan. Saudara Xin sedang bercanda, ya, Zhao Feng tidak membantahnya. Sebenarnya Zhao Feng tidak tahu apa-apa tentang struktur pengaturan di giok naga. Namun salah satu kemampuan mata emasnya adalah pembelahan partikel dan atom di segala hal yang dilihatnya dan bisa menyelesaikan masalah di giok naga dengan sempurna. Asalkan dia tahu bagian mana yang merupakan struktur lapisan teleportasi, Zhao Feng bisa menggunakan kemampuan pembelahan partikel dan atomnya untuk menghancurkan hanya struktur lapisan tersebut dan membuatnya tidak bisa digunakan lagi. Hal seperti itu mungkin sulit bagi seorang master tetua struktur pengaturan tapi menjadi sangat sederhana untuk Zhao Feng. Zhao Feng, selamat.
Tai Litian yang berjubah merah perlahan berjalan menghampirinya. Meskipun keluarga Tai mendukung pangeran keempat yang telah kalah karena Zhao Feng, penampilan Zhao Feng membuat mereka sangat mementingkan Zhao Feng. Keluarga Tai awalnya berencana untuk membawa Zhao Feng kembali ke keluarga Tai setelah pertarungan untuk menjadi putra mahkota selesai. Namun saat ini Tai Litian menghampirinya dan memberi selamat padanya. Zhao Feng, kau memperlihatkan pertunjukan yang besar kali ini. Bangsawan Nanfeng tersenyum dan juga memberi selamat kepadanya. Dia awalnya hanya berencana untuk membalas kebaikan Zhao Feng dengan beberapa bantuan. Ia sama sekali tidak menyangka pangeran ke-9 benar-benar akan menjadi putra mahkota. Alih-alih membalas kebaikannya, sekarang ia menjadi berhutang satu hal lagi. Setelah berurusan dengan semua orang, Zhao Feng pun menemui anggota Paviliun Kabut Laut. Tetua Agung, ujar Bi Qingyue dengan gembira. Paviliun Kabut Laut adalah aliran dengan kekuatan 3 bintang. Sekarang setelah pangeran ke-9 menang, Paviliun Kabut Laut akan menjadi pemimpin di wilayah lautan. Dengan perlindungan warisan naga agung dari dinasti penguasa, Bi Qingyue percaya bahwa dia dapat dengan cepat memperluas Paviliun Kabut Laut hingga ke tingkatan yang diinginkan Zhao Feng. Kalian semua bisa kembali setelah perayaan berakhir. Masih ada beberapa masalah di zona benua yang harus diatasi Zhao Feng, jadi dia belum bisa pergi dulu. Meskipun Bi Qingyue sedikit kecewa, dia segera menunjukkan senyum yang tenang. Zhao Feng bertanya tentang situasi mengenai Paviliun Kabut Laut dan bagaimana perkembangan organisasi pembunuhannya. Pada saat yang sama, ia menyerahkan sejumlah besar sumber daya kepada Bi Qingyue. Organisasi pembunuhan baru saja dimulai dan kekayaan Paviliun Kabut Laut tidak dapat dibandingkan dengan beberapa kelompok dan aliran yang lebih tua. Jika mereka ingin berkembang dengan cepat, mereka akan membutuhkan banyak sumber daya. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa Zhao Feng memilih untuk tidak memperkuat kekuatan garis keturunannya di kota peninggalan surgawi. Ketika kau kembali nanti, kirimkan semua informasi tentang pemilik mata samsara reinkarnasi kepadaku, Zhao Feng tiba-tiba berkata. Di sudut lain istana, Chen, jangan berkecil hati. Kau masih muda. Dalam hal pengalaman, kau jelas tidak memiliki banyak pengalaman seperti kakak-kakakmu, seorang pria kuat menghibur pangeran ke-13. Aku hanya merasa tidak rela. Kenapa pangeran ke-9 yang menjadi putra mahkota? Pangeran ke-13 berkata dengan suara lembut. Hehe, dia mungkin putra mahkota untuk saat ini. Namun, siapa yang tahu apakah dia bisa duduk di sana dengan tenang? Pria kuat itu memperlihatkan senyum jahat dan mengirim pesan. Ekspresi pangeran ke-13 berubah ketika menatap pamannya. Kursi putra mahkota tidak mudah untuk diduduki. Pria kuat tersebut memiliki tatapan yang dalam. Memang benar demikian, masih ada beberapa tahun lagi sampai Kaisar Suci pensiun. Periode waktu ini adalah ujian bagi putra mahkota. Jika putra mahkota melakukan kesalahan besar, jelas akan ada akibatnya. Di sisi lain, Pangeran ke-9 tiba di hadapan Kaisar Suci. Ayah, Zihang, penampilanmu sangat bagus, ujar Kaisar Suci saat ini sambil tersenyum. Semua paman kekaisaran di dekatnya juga tertawa dan setuju. Perayaan berlangsung hingga malam hari di hari kedua. Pada saat ini, Pangeran ke-9 akhirnya bisa kembali dan beristirahat. Yang mulia putra mahkota, aku masih harus tinggal di tempat Anda selama beberapa hari, ujar Zhao Feng sambil tersenyum. Saudara Zhao, kemana kau akan pergi nanti? Tanya Pangeran ke-9. Dia tidak keberatan Zhao Feng tinggal di tempatnya, tetapi dia bisa mengatakan bahwa Zhao Feng memiliki hal-hal penting yang harus diurusnya. Ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Zhao Feng tidak memberikan jawaban yang jelas. Zhao Feng tidak akan bisa membunuh Pangeran ke-13 dalam waktu dekat dan juga tidak akan bisa menemui Zhao Yufei. Dia juga perlu mencari tahu informasi mengenai pemilik mata samsara. Sebenarnya dia bisa bertanya pada Tetua Ying soal itu meskipun Tetua Ying telah meninggalkan jaringan komunikasi langit kekaisaran. Tetua Ying seharusnya masih dapat menggunakan beberapa koneksinya di sana. Aku mengerti, besok ayah akan memberi kalian semua hadiah, jadi saudara Zhao harus ada di sana. Pangeran ke-9 tahu bahwa Zhao Feng pernah menolak tawaran pengawas distrik dari bangsawan Nanfeng. Namun kali ini, Kaisar Suci sendirilah yang akan menjadi orang yang memberikan hadiahnya. Pada saat yang sama, Pangeran ke-9 mengambil sebuah keping emas. Dengan keping tersebut, Zhao Feng diizinkan masuk dan meninggalkan istana kekaisaran kapanpun dia mau. Terima kasih. Zhao Feng mengambil keping emas tersebut. Bagaimanapun juga, tidak semua orang bisa masuk dan meninggalkan istana kekaisaran seperti yang mereka inginkan. Yang mulia putra mahkota, kepala pelayan Qi, yang berada di depan aula Pangeran ke-9, segera datang untuk menyambut mereka.
Zhao Feng menatap kepala pelayan Qi dan mata kirinya tiba-tiba mulai bergerak. Kilatan dingin tiba-tiba muncul di tangan kepala pelayan Qi. Wosh! Sebuah belati hitam setengah transparan menusuk ke arah dada Pangeran ke-9. Kepala pelayan Qi, kau. Pangeran ke-9 terkejut, tetapi tidak ada waktu untuk membela diri. Serangan kepala pelayan Qi secepat kilat dan mengeluarkan gangguan jahat samar dari kekuatan suci cahaya mistik. Pangeran ke-9 akan mati bahkan jika dia berhasil melawan tepat waktu. Kepala pelayan Qi memperlihatkan senyum jahat dan mengerikan, seolah-olah upaya pembunuhannya sudah berhasil. Namun, detik berikutnya, Zhao Feng dan Pangeran ke-9 menghilang di tengah-tengah kilatan cahaya perak. Ini ya, kepala pelayan Qi tertegun saat serangannya meleset. Kemampuan untuk bergerak melintasi dimensi ruang. Nada bicara kepala pelayan Qi terdengar suram. Dia lalu berubah menjadi sinar gelap dan menyatu ke dalam kegelapan dan dengan cepat mundur. Weng! Zhao Feng dan Pangeran ke-9 tiba-tiba muncul di ruangan tempat Zhao Feng berada di pengasingan latihannya sebelum pertarungan untuk menjadi putra mahkota. Zhao Feng, apakah itu kemampuan dunia dimensi ruang kabut? Jantung Pangeran ke-9 berdebar kencang dan dia menarik napas dalam-dalam saat menatap Zhao Feng. Untungnya, barang dewa di bawah standar milik Zhao Feng telah menyelamatkan hidupnya pada saat-saat kritis. Itu mungkin tanda dimensi ruang spasial yang ditinggalkan Zhao Feng ketika berada di pengasingan latihan. Tapi mengapa kepala pelayan Qi ingin membunuhnya? Atau lebih tepatnya, itu bukan kepala pelayan Qi. Pangeran ke-9, kau tinggallah di sini. Aku akan pergi melihat-lihat, kata Zhao Feng sebelum terbang keluar. Dia telah merasakan sesuatu sebelum kepala pelayan Qi bertindak. Kepala pelayan Qi yang asli kemungkinan besar sudah mati. Zhao Feng sangat terkejut. Siapa yang berani memasuki istana kekaisaran dan ingin membunuh orang yang baru saja menjadi putra mahkota? Zhao Feng pertama kali memikirkan tentang Pangeran ke-13. Pangeran ke-13 mungkin cukup gegabah untuk mencoba sesuatu seperti ini. Lagi pula, orang ini sangat kuat. Zhao Feng dengan cepat terbang di dalam istana kekaisaran. Ketika berteleportasi beberapa waktu yang lalu, dia sempat meninggalkan tanda mata dewa pada kepala pelayan Qi. Namun saat ini Zhao Feng hanya bisa samar-samar merasakan arahnya. Itu artinya si pembunuh sudah menemukan jejak tandanya dan menggunakan sebuah teknik untuk menekan tanda mata dewa Zhao Feng. Aku tidak menyangka dia memiliki kemampuan seperti itu. Ekspresi kepala pelayan Qi palsu terlihat suram dan penuh kebencian saat ia bergerak cepat di dalam istana kekaisaran. Para penjaga tidak bisa merasakannya. Zhao Feng terus mengejar tanda mata dewa. Siapa itu? Tidak ada yang diizinkan terbang di dalam istana kekaisaran. Pemimpin sekelompok penjaga meraung. Ada seorang pembunuh di sini. Zhao Feng mengedarkan kekuatan mata dewanya dan melepaskan gelombang kekuatan garis keturunan mata dewa yang menciptakan gelombang dari dalam jiwa kepala pelayan Qi palsu. Semua penjaga langsung merasa ada yang salah. Selain itu, mereka semua tahu Zhao Feng. Pembunuh. Di mana? Semua penjaga di istana kekaisaran terkejut. Sial, berandalan ini. Wajah kepala pelayan Qi palsu mulai berubah. Samar-samar orang bisa melihat wajah bersisik hitam. Aku tidak bisa melarikan diri lagi. Kepala pelayan Qi palsu menunjukkan ekspresi putus asa ketika dia tiba-tiba berhenti. Kalau begitu mari kita mati bersama, dasar keberandalan yang terlalu banyak ikut campur urusan orang lain. Suara kepala pelayan Qi palsu itu terdengar dalam dan penuh kebencian saat menyerbu ke arah Zhao Feng. Wosh! Sosok kepala pelayan Qi palsu bergerak dengan cepat dan tiba di depan Zhao Feng dalam sekejap mata. Sebuah belati hitam transparan yang mampu sepenuhnya mengabaikan perlawanan dimensi ruang pun menusuk ke arah Zhao Feng. Kalau begitu mari kita mati bersama, dasar keberandalan yang terlalu banyak ikut campur urusan orang lain. Suara kepala pelayan Qi palsu terdengar dalam dan penuh kebencian saat menyerbu ke arah ke Zhao Feng. Kepala pelayan Qi palsu menatap Zhao Feng dengan tatapan marah dan menggertakkan giginya. Dia gagal membunuh putra mahkota karena Zhao Feng dan sekarang jejaknya telah diketahui Zhao Feng juga. Dia tidak pernah menyangka akan mati hanya karena seorang pemuda yang berada di level kaisar alam dewa kekosongan ini. Sosok kepala pelayan Qi palsu bergerak dengan cepat dan tiba di depan Zhao Feng dalam sekejap mata. Sebuah belati hitam transparan yang mampu sepenuhnya mengabaikan perlawanan dimensi ruang bergerak menusuk ke arah Zhao Feng. Senjata pembunuhan Dao level langit. Ekspresi Zhao Feng menjadi sangat terkejut. Kekuatan yang diperlihatkan oleh kepala pelayan Qi palsu ini sangat tidak biasa. Perlindungan petir suci. Sebuah tameng penghalang petir tiba-tiba terbentuk di sekitar tubuh Zhao Feng saat kepala pelayan Qi palsu dengan cepat menyerangnya.
Kepala pelayan Ki palsu benar-benar mengabaikan pertahanan Zhao Feng dan mengedarkan kekuatan suci-nya sambil mendorong ke bawah. Boom! Perlindungan petir suci Zhao Feng langsung hancur berantakan dan petir yang kuat menembak balik ke arah penyerangnya. Weng! Boom! Kepala pelayan Ki palsu mengedarkan kekuatan suci cahaya mistiknya untuk melindungi dirinya sendiri dan melanjutkan serangannya. Apa? Zhao Feng tertegun. Pembunuh itu bahkan tidak menghindari pantulan serangan kekuatan fisik dan petir milik Zhao Feng dan hanya menggunakan sedikit kekuatan suci-nya untuk memblokirnya. Sepertinya pembunuh bayaran ini tidak peduli tentang hidupnya lagi dan telah menerima kenyataan bahwa dia akan mati. Kobaran api mata petir angin. Zhao Feng merasa ada sesuatu yang tidak beres dan segera mengedarkan kekuatan mata kirinya untuk melepaskan teknik serangan jiwanya. Pembunuh ini mungkin telah bersembunyi di dalam istana kekaisaran sepanjang waktu dan menyaksikan pertarungan untuk menjadi putra mahkota. Jadi, dia mungkin tahu sedikit tentang kekuatan dan teknik Zhao Feng. Lagi pula, pembunuh bayaran tersebut saat ini menunjukkan kekuatan dari seorang penguasa suci di tahap awal. Meskipun Zhao Feng memiliki tubuh petir suci, dia tidak berani menerima serangan tersebut secara langsung. Gelombang api yang menakjubkan pun melesat dari mata kiri Zhao Feng. Cahaya ungu dan emas berkilauan saat kekuatan petir Dewa Kesengsaraan berderak. Buma, bola api petir berwarna ungu dan emas transparan memancarkan aura kehancuran saat mendarat di wajah si pembunuh. Si pembunuh itu menjerit. Kekuatan petir Dewa Kesengsaraan menyusup ke dalam jiwa dan tubuhnya dan menghentikan gerakannya. Wosh! Zhao Feng langsung bergerak mundur dari pembunuh tersebut. Sebagian besar penjaga di Istana Kekaisaran adalah pesilat di tahapan setengah langkah dari Alam Dewa Kekosongan atau Raja Alam Dewa Kekosongan di tahap awal. Hanya pemimpin dari kelompok kecil yang merupakan Kaisar Alam Dewa Kekosongan. Namun, mereka masih tidak berani mendekati area di mana Zhao Feng dan pembunuh itu bertarung. Jika bukan karena material bangunan di Istana Kekaisaran sangat tangguh dan memiliki aura warisan naga agung dan struktur lapisan yang melindunginya, segala sesuatu di dekatnya pasti sudah hancur berantakan. Matilah kau, pembunuh itu langsung pulih dalam waktu setengah tarikan nafas saja dan sekali lagi menyerang Zhao Feng. Sebagai seorang pembunuh, dia memiliki sejumlah pemahaman terhadap kekuatan jiwa. Oleh karena itu, kerusakan yang diakibatkan oleh teknik kekuatan garis keturunan mata Dewa Zhao Feng kepadanya tidak terlalu banyak. Siapa yang berani lancang di dalam Istana Kekaisaran Gan yang Agung? Teriakan kuat yang membuat telinga seseorang bergetar pun terdengar dari belakang dan terdengar di seluruh Istana Kekaisaran. Boom, boom, boom. Seluruh Istana Kekaisaran mulai bergetar dan gelombang aura warisan naga agung tak terhitung jumlahnya pun muncul. Warisan naga agung lalu menyatu dengan hukum langit dan bumi dan membatasi area tersebut. Bahkan udaranya pun benar-benar membeku. Gerakan Zhao Feng langsung menegang dan melambat seolah-olah dia jatuh ke dalam rawa. Baik Yuan sejati dan kekuatan garis keturunannya pun menjadi sangat ditekan. Naga emas yang terbuat dari cahaya langsung muncul di atas Istana Kekaisaran seperti matahari yang berkilauan. Gelombang kekuatan suci cahaya mistik menyapu segalanya dalam radius beberapa ratus kilometer dan kekuatan warisan naga agung tampaknya muncul dan mengisi setiap inci udara. Seolah-olah semua langit dan bumi telah berubah. Malam telah berubah menjadi siang dan segala sesuatu di dunia ini telah dikendalikan oleh sosok emas tersebut. Apa yang sedang terjadi? Tai Hongnan segera mengangkat kepalanya dan menatap langit di kejauhan. Seorang Raja Suci dari Kekaisaran Gan yang Agung telah mengambil tindakan. Tatapan mata seorang tetua istana penyangga langit terlihat dalam. Istana Kekaisaran Gan yang Agung melarang semua pertempuran, tetapi Raja Suci yang menjaga Istana Kekaisaran secara pribadi mengambil tindakan. Bangsawan Nanfeng merasa gelisah. Semua anggota Kekaisaran dan berbagai pesilat ahli di Istana Kekaisaran merasakan hati mereka bergetar ketika merasakan hukum langit dan bumi yang menakutkan. Bam, boom, beberapa ribu penjaga di sekitar sosok emas tersebut segera membungkuk karena kekuatan tertingginya. Bam, kekuatan suci cahaya mistik dan aura warisan naga agung tanpa batas melonjak di sekitar si pembunuh dan membentuk sepasang tangan dengan tato naga di atasnya. Pembunuh itu lalu dicengkeram oleh tangan tersebut dan bahkan tidak bisa memiliki pemikiran untuk bisa melawan balik. Beraninya kau menyinggung Kekaisaran Gan yang Agung. Dengusan dingin terdengar dari sosok dalam cahaya keemasan tersebut. Krak, tangan yang terbuat dari cahaya keemasan tiba-tiba mengencang dan sosok pembunuh itu pun hancur berantakan dan meninggalkan jiwa hitamnya yang aneh dan setengah transparan yang diikat oleh hukum dan kekuatan suci tanpa batas. Boom, boom, boom. Sosok emas melirik Zhao Feng sebelum akhirnya menghilang ke dalam lonjakan aura warisan naga agung.
Naga yang terbuat dari cahaya keemasan langsung menghilang dan langit dan bumi pun kembali normal. Orang itu benar-benar cari mati. Beraninya mereka menyelinap ke dalam istana kekaisaran. Para anggota kekaisaran tidak tertandingi di dalam istana kekaisaran Gan yang agung. Itu pasti Raja Roh Suci yang baru saja, kan? Itu seorang pesilat ahli di tingkatan Raja Suci. Para penjaga berseru ketika mereka perlahan-lahan kembali ke posisi mereka. Raja Suci, hati Zhao Feng bergetar. Hanya mereka yang telah mencapai tahap puncak alam cahaya mistik dan memiliki pemahaman mendalam tentang hukum langit dan bumi yang bisa disebut Raja Suci. Raja Suci berdiri di puncak benua dan berada persis di bawah pesilat setengah dewa. Pada saat Raja Suci turun, Zhao Feng merasa bahwa Raja Suci itu telah menggabungkan hukum kekuatannya ke udara dan bisa mengendalikan segalanya. Lebih jauh lagi, Imperial Secret Kings khususnya dapat mengendalikan warisan naga agung yang tak terbatas di dalam istana kekaisaran, bahkan para Raja Suci lainnya akan benar-benar hancur. Terima kasih Kaisar Zhao karena sudah menemukan jejak pembunuh itu, kata pemimpin sekelompok penjaga. Zhao Feng kemudian kembali ke istana Pangeran ke-9. Tetua Ying juga ada di sana. Zhao Feng, siapa pembunuh itu? Pangeran ke-9 langsung bertanya. Tidak ada yang seperti ini yang terjadi dalam beberapa puluh milenium terakhir di dinasti Gan yang agung. Seorang Raja Suci yang mengambil tindakan telah mengejutkan semua anggota dan pasukan dalam dinasti penguasa. Hampir tidak ada kemungkinan si pembunuh tetap hidup. Aku pikir itu bukan manusia, Zhao Feng menganalisis sesuai dengan informasi dan jejak yang dimilikinya. Bukan manusia, mereka sudah berhasil memasuki istana kekaisaran Gan yang agung. Pangeran ke-9 berseru. Mungkin makhluk bukan manusia tersebut berhasil menyelinap masuk karena pertarungan untuk menjadi putra mahkota untuk sementara waktu mengalihkan warisan naga agungnya. Namun, seorang makhluk yang bukan manusia yang berhasil memasuki istana kekaisaran Gan yang agung memiliki kepentingan yang lebih besar daripada pembunuh lainnya. Pantas saja targetnya adalah putra mahkota. Tetua Ying memiliki tatapan yang dalam. Gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan terpancar di tanah terlarang di belakang istana kekaisaran. Raja Roh Suci mengulurkan tangannya dan meletakkan pada jiwa hitam setengah transparan. Boom! Jiwa itu langsung hancur berkeping-keping di bawah tekanan kekuatan keinginan jiwa yang kuat. Makhluk bukan manusia mungkin telah menyusup ke kekaisaran Gan yang agung, suara Raja Roh Suci terdengar setelah beberapa saat. Beberapa bola cahaya di dekatnya kadang-kadang menjadi terang atau redup dan mereka terdiam untuk waktu yang lama. Jika memang seperti itu, maka berita tentang serangan makhluk yang bukan manusia masih akan terjadi. Sebuah suara kuno mendesah dengan berat. Seseorang membutuhkan waktu 5 bulan untuk melakukan perjalanan dari wilayah barat laut dinasti Gan yang agung ke daerah pusat, bahkan jika mereka menggunakan struktur lapisan teleportasi. Namun, hanya butuh waktu 10 hari untuk pengiriman sebuah informasi dan informasi tersebut dikirimkan melalui struktur unik dari jaringan komunikasi kekaisaran. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari luar, lapor kepada Tetua Agung. Mata-mata kita telah tiba dari wilayah barat laut. Masuk, ujar suara kuno tersebut. Selembar kertas emas dengan segel bergambar naga di atasnya pun mendarat di tangan Raja Roh Suci. Weng, segel naga di atasnya pun langsung menghilang. Makhluk yang bukan manusia telah menyerang, sebuah suara seperti dari dalam kubur terdengar dalam jiwa semua orang. 3 orang duduk mengelilingi meja di aula Pangeran ke-9. Tetua Ying, berapa banyak yang kau ketahui tentang mata samsara reinkarnasi? Tanya Zhao Feng. Dengan pengalaman Tetua Ying, dia pasti tahu lebih banyak dari yang lainnya. Mata samsara memiliki kemampuan untuk mengikat jiwa-jiwa orang mati dan membuat tubuh samsara abadi. Namun, tampaknya itu hanya kemampuan dari samsara reinkarnasi kematian. Mata samsara memiliki samsara lainnya yaitu samsara reinkarnasi kehidupan. Tetua Ying perlahan berpikir dan berbicara dengan nada serius. Mata samsara sangat langka bahkan di antara keturunan 8 mata dewa yang hebat. Mata tersebut memiliki kemampuan yang sangat unik. Seorang pewaris mata samsara sangat jarang muncul dalam sejarah benua. Itu artinya informasi mengenai kemampuan mata samsara sangat terbatas. Tetua Ying juga tidak yakin tentang kemampuan samsara reinkarnasi kehidupan. Ada juga samsara reinkarnasi kehidupan. Zhao Feng terkejut. Dia tidak menyangka akan ada samsara reinkarnasi kehidupan juga. Mungkin samsara kehidupan adalah titik kritis untuk menemukan Liu Qinxin seperti yang dibicarakan oleh tetua bijaksana. Zhao Feng mulai berpikir, apakah tidak ada jejak atau informasi tentang keberadaan pewaris mata samsara reinkarnasi? Zhao Feng tidak menyerah.
Pewaris salah satu dari 8 mata dewa yang hebat ada di benua ini dan ia tidak peduli dengan apa yang terjadi di sini. Bahkan agen informasi seperti jaringan komunikasi langit kekaisaran tidak dapat menemukannya. Sepertinya pewaris mata samsara muncul di provinsi Yu 1000 tahun yang lalu. Tetua Ying sepertinya mengingat sesuatu dan tiba-tiba berbicara. Sebenarnya, bahkan jaringan komunikasi langit kekaisaran pun tidak dapat melacak individu seperti pemilik mata samsara karena mereka bekerja sendiri. Ada banyak tempat di dinasti Gan yang agung yang berbahaya dan tidak memiliki banyak penduduk. Ada juga lautan Chang dan daerah lainnya yang sangat jauh dan berada di luar kendali jaringan komunikasi langit kekaisaran. Lagi pula, pemilik mata samsara reinkarnasi memang sengaja menyembunyikan identitas mereka. Saat itulah Kaisar Kematian tiba di zona benua, kata Tetua Ying. Dia kemudian memberitahu Zhao Feng tentang apa yang terjadi antara Kaisar Kematian dan pemilik mata samsara. Pasti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka sehingga mata samsara mau menghidupkan kembali Kaisar Kematian yang datang dari tempat yang begitu jauh. Zhao Feng menebak. Zhao Feng telah membunuh Kaisar Kematian di Lautan Chang. Jika tidak ada hubungan sebelumnya antara pemilik mata samsara dan Kaisar Kematian, tidak mungkin Kaisar Kematian bisa bangkit kembali di zona benua. Namun, bahkan jika sebelumnya ada hubungan antara mereka, itu masih luar biasa bagaimana mata samsara dapat menghidupkan kembali Kaisar Kematian dan mata kematiannya juga. Dari fakta ini saja, orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa pemilik mata samsara jauh lebih kuat daripada Kaisar Kematian. Zhao Feng, mengapa kau ingin menemukan pemilik mata samsara? Tanya Tetua Ying dengan penasaran. Dari sudut pandangnya, Zhao Feng yang mencoba menemukan pemilik mata samsara mungkin karena ingin membalas dendam. Lagi pula, pemilik mata samsara telah menghidupkan kembali Kaisar Kematian, salah satu musuh terbesar Zhao Feng. Tanpa bantuan pemilik mata samsara, Kaisar Kematian tidak mungkin berkeliaran dengan bebas. Namun, kekuatan pemilik mata samsara bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Zhao Feng saat ini. Aku sedikit tertarik pada keturunan 8 mata dewa yang hebat. Aku juga ingin mereka membantuku dengan sesuatu hal. Jawaban Zhao Feng membuat kecurigaan Tetua Ying menghilang. Tetua Ying bisa tahu bahwa kekuatan garis keturunan mata dewa milik Zhao Feng juga tidak biasa. Kekuatan garis keturunan mata dewa dari 8 mata dewa yang hebat selalu menjadi yang terkuat. Meskipun begitu, Zhao Feng berhasil membunuh Kaisar Kematian 2 kali. Kekuatan garis keturunan mata dewa yang sebanding dengan keturunan dari 8 mata dewa yang hebat sangat langka. Jika kau ingin menemukan mereka, aku yakin kau bisa melakukannya, ujar Tetua Ying sambil tersenyum. Zhao Feng telah mengalahkan Kaisar Kematian yang telah dihidupkan kembali oleh mata samsara reinkarnasi. Apakah pemilik mata samsara tidak ingin melihat kekuatan garis keturunan mata dewa yang kuat di luar 8 mata dewa yang hebat? Tetua Ying sedikit menantikan pertemuan Zhao Feng dengan mata samsara. Saudara Zhao, aku dapat membantumu soal itu, Pangeran ke-9 berjanji. Menemukan seseorang memerlukan banyak orang dan informasi dan Pangeran ke-9 percaya bahwa ia dapat membantu Zhao Feng dalam hal tersebut. Ngomong-ngomong, keluarga Ji yang bertanggung jawab atas Provinsi Yu, kan? Zhao Feng tiba-tiba teringat. Ya, akan terlalu sulit untuk menemukan satu orang di wilayah Provinsi Yu sendirian dan aku tidak tahu apakah keluarga Ji mau membantumu, Tetua Ying menghela nafas. Meskipun Pangeran ke-9 sekarang adalah putra mahkota, tidak ada yang tahu apakah dia akan bisa duduk di kursi tersebut tanpa gangguan dan menjadi kaisar suci. Dalam periode waktu ini, para pangeran lainnya akan berdiri melawan Pangeran ke-9. Jika kecelakaan terjadi pada Pangeran ke-9, maka mereka memiliki kemungkinan untuk berjuang menjadi putra mahkota lagi. Jika pangeran-pangeran lain menentang Pangeran ke-9, maka kelompok yang mendukung mereka juga akan menentangnya. Keluarga Ji adalah kelompok kekuatan yang mendukung Pangeran ke-8. Pada tahap ketiga pertarungan untuk menjadi putra mahkota, Zhao Feng telah melakukan banyak masalah pada Pangeran ke-13 dan Pangeran ke-8. Karena itu, keluarga Ji pasti tidak akan menyambut Zhao Feng dengan ramah. Mungkin bukan itu masalahnya, Zhao Feng tersenyum. Ketika Zhao Feng dan Duan Muking sedang menuju ke pusat zona benua, mereka bertemu penguasa suci bintang setan yang merupakan tetua agung dari keluarga Ji. Karena penguasa suci bintang setan yang mengundang Zhao Feng untuk berkunjung, dia tidak akan menolak Zhao Feng hanya karena pangeran yang mereka dukung berbeda. Lagi pula, Zhao Feng sangat tertarik pada buku-buku tentang kekuatan garis keturunan mata dewa milik keluarga Ji. Mungkin ada garis keturunan mata dewa yang lebih kuat dari mata bintang ungu di zona benua. Namun,
Keluarga Ji adalah keluarga dengan kekuatan garis keturunan mata dewa terbaik dan kekuatan keluarga besar bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan individu. Penguasa suci bintang setan belum pergi, kan? Zhao Feng tiba-tiba bertanya. Zhao Feng, kau kenal dengan penguasa suci bintang setan? Tetua Ying terkejut. Kelihatannya, Zhao Feng punya caranya sendiri. Malam ini sepertinya ditakdirkan untuk lebih berisik. Lebih banyak penjaga berpatroli di istana kekaisaran dan mereka juga lebih kuat. Sesekali ada juga aura harta karun unik yang kemungkinan besar merupakan alat yang digunakan untuk menemukan makhluk yang bukan manusia. Zhao Feng juga bisa merasakan beberapa aura kuat bersembunyi di sekitar aula Pangeran ke-9. Di masa lalu, istana kekaisaran adalah tempat paling aman di dinasti Gan yang Agung. Hampir tidak ada pesilat ahli di sekitar pangeran saat mereka berada di dalam istana kekaisaran. Namun, malam ini berbeda. Banyak kelompok telah menerima berita ini pada hari kedua. Keluarga Tai dan Yu segera kembali dan beberapa pasukan dapat menebak apa yang sedang terjadi. Asteris 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 asteris. Kaisar Suci duduk di atas tahta naga emas di bagian depan aula besar di dalam istana kekaisaran. Di kedua sisi aula besar adalah para pangeran dan perwakilan dari istana bangsawan agung. Zihang, sekarang kau adalah putra mahkota, kau harus bekerja lebih keras dan juga belajar tentang politik dinasti Gan yang Agung. Kaisar Suci saat ini terus memberitahu Pangeran ke-9. Katakan pada dunia bahwa Zhou Zihang secara resmi adalah putra mahkota dari dinasti Gan yang Agung. Kaisar Suci lalu menulis dekret. Isi dekret itu kemudian akan menyebar ke seluruh 18 provinsi di wilayah dinasti Gan yang Agung. Anggota tim yang mendukung Pangeran ke-9 akan dihargai dengan gelar pengawas distrik dan akan dapat memiliki perlindungan warisan naga agung dari dinasti Gan yang Agung. Kaisar Suci menulis dekret lainnya. Ketika seseorang memiliki perlindungan dari warisan naga agung, kekuatan mereka secara keseluruhan akan meningkat ketika berada di dalam wilayah dinasti Gan yang Agung. Lebih jauh lagi, warisan naga agung kekuatan yang tidak terlihat yang dapat mempengaruhi banyak hal lain, yang sebagian besar biasanya hal-hal yang baik. Selain itu, seorang pengawas distrik dapat memiliki wilayah kekuasaan hingga beberapa zona pulau yang dapat didiskusikan dengan kelompok dan aliran yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan wilayah kekuasaan di dinasti Gan yang Agung. Tentu saja, hadiah utama menjadi pengawas distrik adalah otoritas khusus yang mereka dapatkan di 18 provinsi. Perwakilan dari masing-masing provinsi akan memberikan laporannya. Kaisar Suci kemudian dengan cepat menghentikan pertemuannya dan tidak mengatakan apa-apa tentang mereka yang bukan manusia. Kelihatannya, masalah dengan makhluk yang bukan manusia tidak terlalu bagus. Selama 1000 tahun terakhir, kedua penguasa dinasti terus-menerus berperang satu sama lain dalam skala kecil. Tidak ada gunanya bagi Zhao Feng untuk berpikir terlalu banyak tentang masalah itu. Zhao Feng kemudian menuju ke istana Pangeran ke-8 setelah mengucapkan selamat tinggal pada Pangeran ke-9. Tuan, Bi King Yue dan teman-temannya dari Paviliun Kabut Laut sudah lama menunggu di sini. Perjalanan ke arah Provinsi Yusara dengan Bi King Yue dan teman-temannya, jadi Zhao Feng menggunakan segel hati kegelapannya untuk mengirim informasinya. Kalian semua ikut denganku dan menyapa keluarga Ji. Berinteraksi dengan 8 keluarga besar akan dapat meningkatkan koneksi Paviliun Kabut Laut. Ini sangat penting untuk Paviliun Kabut Laut yang saat ini merupakan agen informasi. Teman kecil Zhao, kita belum bertemu selama beberapa waktu, tetapi teknik kekuatan garis keturunan mata dewamu telah banyak meningkat. Penguasa suci bintang setan memimpin keluarga Ji keluar dari istana Pangeran ke-8. Ji Wuye, Ji Lan, Ji Dengtian, dan yang lainnya dari keluarga Ji langsung menatap Zhao Feng. Ekspresi Ji Lan terlihat campur aduk. Zhao Feng dengan mudah mengalahkannya dalam dimensi ilusi ilahi dan sekarang dia telah mengalahkan 2 pesilat jenius generasi keluarga Ji sebelumnya di makam kekaisaran. Di sisi lain, Ji Wuye menatap Zhao Feng dengan kagum. Senior bintang setan pasti sedang bercanda. Junior ini ingin melihat keluarga dengan kekuatan garis keturunan mata dewa paling kuat di benua ini dan belajar dari kalian. Semalam Pangeran ke-9 telah mengirim orang-orang untuk memberikan pendahuluan kepada keluarga Ji Kepala. Inilah sebabnya mengapa orang-orang dari keluarga Ji telah menunggu Zhao Feng. Meskipun Pangeran ke-8 adalah lawan dari putra mahkota, penguasa suci bintang setan tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan terhadap Zhao Feng dan membuat Zhao Feng memandangnya dengan perspektif yang berbeda. Mungkin di mata penguasa suci setan hitam, hanya garis keturunan mata dewa dan teknik garis keturunan mata dewa yang penting baginya. Zhao Feng percaya bahwa dia akan mendapat manfaat dari perjalanan ini. Hahaha, keluarga Ji menyambut siapapun dengan garis keturunan mata dewa yang kuat,
penguasa suci bintang setan tidak bisa menahan tawanya. Meskipun Zhao Feng tidak menggunakan kemampuan kekuatan garis keturunan mata dewanya di dalam pertarungan untuk menjadi putra mahkota, penguasa suci bintang setan telah memperhatikan hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Itu sebabnya dia menaruh banyak perhatian pada Zhao Feng. Mungkin murid-murid keluarga Ji ini juga bisa belajar dari teman kecil Zhao, kata penguasa suci bintang setan. Kalimat tersebut jelas dimaksudkan untuk anggota keluarga Ji di belakangnya. Artinya sangat jelas, meskipun mereka mendukung musuh putra mahkota, setidaknya para pangeran masih akan mempertahankan hubungan yang baik di permukaannya. Oleh karena itu, mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk mempelajari sesuatu jika bisa menjalin hubungan yang baik dengan Zhao Feng. Zhao Feng kemudian meninggalkan istana kekaisaran bersama penguasa suci bintang setan dan teman-temannya. Di dalam aula Pangeran ke-8. Pangeran ke-8, Luo Zun bertanya. Yang mulia, meskipun Pangeran ke-9 menjadi putra mahkota, akan sulit baginya untuk duduk di kursinya dengan stabil hanya dengan sejumlah kecil kelompok dan aliran yang mendukungnya. Lagi pula situasi saat ini, seorang tetua di dekatnya menganalisis. Maknanya sangat jelas. Pangeran ke-8 tidak perlu membantu Pangeran ke-9, jadi dia harus mencegah hubungan antara Zhao Feng dan keluarga Ji. Yang perlu dilakukannya saat ini adalah menunggu saat yang tepat dan mungkin dia akan bisa mendapatkan kursi putra mahkota. Aku punya pemikiranku sendiri, Pangeran ke-8 menyela dengan nada tegas. Aku mengerti, tetua itu sedikit terkejut dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebagai seorang ahli strategi, yang bisa ia lakukan hanyalah memberikan ide. Pemimpin yang sebenarnya masihlah sang pangeran. Luo Zun berhenti sejenak sebelum akhirnya memahami apa maksud Pangeran ke-8. Pangeran ke-8 tidak lagi ingin menentang Zhao Feng. Jika Pangeran ke-9 bisa menjadi putra mahkota karena Zhao Feng, lalu mengapa Zhao Feng tidak bisa membantunya tetap duduk di kursi itu dengan mantap dan menjadi kaisar suci? Zhao Feng mengikuti penguasa suci bintang setan dan 4 bulan kemudian mereka tiba di kediaman keluarga Ji di Provinsi Yu. Kediaman keluarga Ji berbasis di hutan yang dikelilingi oleh sungai dan ditutupi oleh kabut ungu. Orang normal bahkan akan merasa kesulitan untuk menemukan jalan masuk ke kediaman keluarga Ji jika mereka tidak memiliki anggota keluarga Ji yang memimpin mereka atau teknik rahasia yang unik. Ini memang sanadu, Zhao Feng memuji. Segala sesuatu dalam radius beberapa ribu kilometer dari kediaman keluarga Ji tertutup kabut ungu. Kabut tersebut tidak hanya cantik, kabut itu juga memiliki kemampuan menghipnotis siapapun yang melihatnya dan menciptakan ilusi. Selain itu, karena anggota keluarga Ji lahir dan dibesarkan di lingkungan seperti ini, perlawanan mereka terhadap ilusi sangat kuat. Teman kecil Zhao, kau datang kali ini untuk bertukar teknik kekuatan garis keturunan mata dewa, kan? Penguasa suci bintang setan bertanya sambil tersenyum. Meskipun dia telah mengundang Zhao Feng menggunakan koleksi teknik kekuatan garis keturunan mata dewa milik keluarga Ji jelas tidak akan menunjukkan kepada Zhao Feng semua yang mereka miliki. Sederhananya, Zhao Feng juga harus mengeluarkan beberapa teknik kekuatan garis keturunan mata dewanya yang spesial jika menginginkan teknik yang bagus. Junior ini ada di sini untuk belajar sesuatu. Zhao Feng tersenyum canggung. Dia tahu bahwa penguasa suci bintang setan sangat tertarik pada kemampuan pembelahan partikel dan atomnya. Zhao Feng juga tahu bahwa kemampuan mata kirinya sangat unik. Kalau tidak, dia tidak akan ditandai sebagai orang yang berbuat curang di dalam istana labirin yang bergerak. Zhao Feng jelas tidak ingin mengungkapkan rahasia teknik pembelahan partikel dan atomnya. Bahkan jika dia melakukannya, mungkin tidak ada garis keturunan mata dewa di benua yang bisa menggunakannya. Riak emas datang dari bola emas misteriusnya bisa disebut sebagai cahaya transparansi dan pembelahan partikel dan atom oleh robot di kota peninggalan surgawi. Ini pertama kalinya Zhao Feng mendengar tentang cahaya transparansi dan pembelahan partikel dan atom dan dia masih belum sepenuhnya memahaminya. Jadi yang terbaik untuk saat ini adalah tidak mengungkapkannya. Teman kecil Zhao terlalu rendah hati. Tidak ada junior dari keluarga Ji yang bisa menjadi tandinganmu. Ekspresi penguasa suci bintang setan terdiam sejenak. Sikap enggan Zhao Feng membuatnya sedikit tidak senang. Bahkan jika teknik kekuatan garis keturunan mata dewa milik Zhao Feng sangat langka, apakah itu lebih langka dari seluruh koleksi keluarga Ji? Mendengar perkataannya, Ji Lan dan Ji Wuye menundukkan kepala dan Ji Dengtian dan Ji Bai merasa tidak senang. Bukan hanya junior dari keluarga Ji yang tidak bisa melawan Zhao Feng, bahkan para pesilat dari generasi yang lebih tua pun bukan lawannya. Aku datang ke sini untuk sesuatu yang lain yang membutuhkan bantuan senior. Zhao Feng berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata demikian.
Apa itu? Kau bisa memberitahuku? Ekspresi penguasa suci bintang setan tetap sama. Dia berpikir bahwa Zhao Feng datang untuk mempelajari teknik kekuatan garis keturunan mata dewa milik keluarga Ji dan tidak menyangka Zhao Feng memiliki masalah lain. Aku ingin menemukan seseorang di Provinsi Yu, kata Zhao Feng terus terang. Oh, seseorang, penguasa suci bintang setan dan yang lainnya dari keluarga Ji memperlihatkan ekspresi penasaran. Orang yang dicari Zhao Feng pasti sangat unik jika dia sampai tidak dapat menemukan orang tersebut bahkan dengan statusnya di antara pasukan Pangeran ke-9. Bahkan Tetua Ying dan Paviliun Kabut Laut pun tidak bisa berbuat apa-apa. Pemilik mata samsara, reinkarnasi, kata Zhao Feng. Ekspresi orang-orang dari keluarga Ji pun terlihat sangat terkejut. Orang yang ingin dicari Zhao Feng adalah keturunan salah satu dari 8 mata dewa yang hebat. Mereka telah mendengar legenda tentang mata samsara yang muncul di benua beberapa ribu tahun yang lalu sebelum akhirnya menghilang. Ekspresi penguasa suci bintang setan membeku beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Aku bisa membantumu soal itu." "Terima kasih," kata Zhao Feng sambil tersenyum. Sekelompok orang pun segera tiba di kediaman keluarga Ji dan penguasa suci bintang setan memimpin Zhao Feng untuk memasuki wilayah bagian dalam melalui pintu masuk di belakang gunung. "Teman kecil Zhao, karena kau mencari seseorang, mengapa kau tidak tinggal saja di keluarga Ji untuk saat ini?" kata penguasa suci bintang setan. "Terima kasih karena sudah menerimaku," jawab Zhao Feng. Menemukan seseorang tidak dapat dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Selain itu, jika dia akan membaca koleksi teknik kekuatan garis keturunan mata dewanya, dia tidak bisa menunjukkan kepada mereka seberapa cepat dia bisa membaca. Hal itu memang akan memakan waktu sedikit lebih lama, tetapi tidak akan memperlihatkan sesuatu yang mencurigakan. "Jilan, tunjukkan pada teman kecil Zhao dan yang lainnya di mana mereka akan tinggal," perintah penguasa suci bintang setan sebelum menghilang ke dalam kabut ungu. "Terima kasih," kata Zhao Feng dengan hormat. Jilan kemudian memimpin Zhao Feng, Biking Yue, dan yang lainnya ke sebuah taman yang menakjubkan. "Kalian semua bisa tinggal di sini untuk saat ini," kata Jilan sebelum beranjak pergi. "Tuan, kupikir penguasa suci bintang setan tahu sedikit tentang mata samsara," kata Biking Yue setelah Jilan pergi. "Aku juga bisa melihatnya." Zhao Feng memiliki ekspresi muram. Namun jika penguasa suci bintang setan tidak mau memberitahunya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Zhao Feng pasti akan bertanya sekali lagi sebelum dia pergi dan berharap untuk mendapatkan setidaknya sesuatu dari penguasa suci bintang setan. "Kalian semua bisa tinggal di sini untuk saat ini. Jika kau punya waktu, berkeliling dan bertemulah dengan beberapa anggota para petinggi keluarga Ji," kata Zhao Feng sebelum berjalan ke sebuah ruangan. Jilan datang menemui Zhao Feng pada pagi hari kedua. "Zhao Feng, penguasa suci bintang setan mengundangmu." Jilan lalu membawa Zhao Feng ke sebuah ruang rahasia di hutan. "Kalian berdua bisa masuk." Suara penguasa suci bintang setan terdengar dari dalam aula. Hati Jilan tergerak, karena penguasa suci bintang setan berkata, "Berdua," itu berarti dia juga bisa masuk. Ini adalah ruang pribadi penguasa suci bintang setan. Beberapa koleksi di sini bahkan lebih berharga daripada koleksi keluarga itu sendiri. Seseorang bahkan mungkin bisa melihat teknik kekuatan garis keturunan mata dewa yang mendalam yang sedang dikerjakan oleh penguasa suci bintang setan. Aula itu gelap dan tata letaknya sangat sederhana. "Ini koleksi pribadiku. Teman kecil Zhao dapat membaca buku apapun di sebelah kiri. Sedangkan untuk sisi sebelah kanan, kau tidak boleh membacanya." Penguasa suci bintang setan cukup bangga pada dirinya sendiri. Meskipun hanya ada 2 rak buku di sini, isinya sangat langka di dunia luar. Zhao Feng melirik rak buku di sisi kanan. Ada sebuah layar putih dengan tanda warna yang berbeda berputar-putar di sekitarnya. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa dan mulai membaca buku di rak sebelah kiri. "Kau juga bisa membacanya," penguasa suci bintang setan berkata pada Jilan. Jilan pun mulai membaca buku bersama Zhao Feng dengan izin dari penguasa suci bintang setan. Namun, setiap buku di sini berisi lautan pengetahuan dan akan membutuhkan banyak waktu hanya untuk menghafalnya. Zhao Feng mengeluarkan buku secara acak dan mulai membacanya. Isi dan teorinya sangat rinci. Jika Zhao Feng membaca ini ketika pertama kali mulai mempelajari teknik kekuatan garis keturunan mata dewa, penguasaannya pasti akan meningkat dengan pesat. Sepertinya semua yang ada di koleksi pribadi penguasa suci bintang setan sangat berharga dan langka. Zhao Feng terkejut. Meskipun isi buku-buku ini tidak sebagus buku-buku Xie yang di Istana Misterius Kuno, mereka semua berhubungan dengan teknik kekuatan garis keturunan mata dewa yang sangat berguna bagi Zhao Feng.
Kaisar yang biasa normalnya akan membutuhkan waktu 2 jam hanya untuk menghafal isi dari salah satu buku ini. Meskipun Zhao Feng bisa secara langsung menyalin semuanya ke dalam mata kirinya, penguasa suci bintang setan dan Jilan ada di sini. Jadi, lebih baik baginya untuk hanya menghafal saat membaca dan tidak terlalu menunjukkan kemampuannya. Aku ingin tahu apakah ada kemajuan mengenai pemilik mata samsara. Zhao Feng bertanya sambil membolak-balikkan isi bukunya. Sebenarnya, pemilik mata samsara datang ke keluarga Ji beberapa ribu tahun yang lalu. Penguasa suci bintang setan mengatakan sesuatu yang bahkan membuat Jilan terkejut. Dia tidak tahu hal seperti itu meskipun dia adalah anggota keluarga Ji. Zhao Feng berhenti sejenak. Dia tidak menyangka penguasa suci bintang setan benar-benar menjawab pertanyaannya. Kelihatannya, sebelumnya penguasa suci bintang setan sengaja tidak mengungkapkan apa-apa karena ada terlalu banyak orang yang ada di sana. Saat itu, dia datang untuk membaca koleksi teknik kekuatan garis keturunan mata dewa dari keluarga Ji. Dia bahkan meninggalkan beberapa teknik dan teori garis keturunannya. Penguasa suci bintang setan mengatakan berita yang bahkan lebih tidak dikenal dan mengejutkan. Teknik dan teori tentang mata samsara. Zhao Feng terkejut. Teknik garis keturunan dan teori tentang mata samsara akan menjadi sesuatu seperti buku manual rahasia mata kegelapan yang ia dapatkan dari Duan Muking. Namun, tanpa diragukan lagi, apapun yang dimiliki oleh pemilik mata samsara secara pribadi di keluarga Ji jauh lebih berharga. Tapi keluarga Ji tidak yakin tentang informasinya saat ini. Kami bahkan tidak tahu apakah dia masih di Provinsi Yu, tambah penguasa suci bintang setan. Terima kasih telah memberitahuku, senior penguasa suci bintang setan. Zhao Feng menyatukan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Penguasa suci bintang setan tidak hanya mengungkapkan koleksi pribadinya kepada Zhao Feng, dia juga memberitahu Zhao Feng sebuah rahasia besar. Apa yang dia tinggalkan sebenarnya ada di rak buku di sebelah kananmu. Penguasa suci bintang setan memperlihatkan senyuman licik. Zhao Feng tersenyum tak berdaya dan tenggelam dalam buku di tangannya. Di sisi lain, Jilan sama sekali tidak peduli dengan Zhao Feng dan mencoba untuk menghafal isi buku sebanyak mungkin sehingga dia bisa memahaminya nanti. Waktu berlalu dengan cepat dan cahaya di dalam ruangan menjadi semakin redup namun mereka tidak merasakannya sama sekali. Baiklah, aku akan beristirahat sekarang. Jilan, tolong bawa kembali teman kecil Zhao. Suara penguasa suci bintang setan terdengar dari ruangan lain. Baiklah, Jilan dengan enggan mengembalikan buku itu ke rak buku. Tuan Zhao, tolong ikut aku. Jilan menatap Zhao Feng dan tidak lagi memiliki emosi campur aduk seperti sebelumnya. Jika bukan karena Zhao Feng, dia tidak akan bisa membaca koleksi pribadi penguasa suci bintang setan, jadi dia harus berterima kasih kepada Zhao Feng untuk hal tersebut. Bahkan murid penguasa suci bintang setan, Ji Wuye, hanya diizinkan untuk menelusuri koleksinya selama 1 hari. Mengapa kau ingin menemukan pemilik mata samsara? Tanya Jilan dalam perjalanan pulang. Terakhir kali mata samsara muncul adalah 1000 tahun yang lalu, jadi Zhao Feng seharusnya tidak memiliki koneksi dengannya. Pemilik mata samsara dapat membantuku menemukan seseorang yang sangat penting, jawab Zhao Feng singkat. Oh, Jilan mengangguk dan sepertinya setengah mengerti. Pada saat ini, 3 orang dari keluarga Ji mendekati mereka dari depan. Jilan, kau sudah kembali. Seorang pemuda berambut ungu yang tampan dan terlihat sangat bersemangat langsung berjalan mendekat. Ya, aku baru saja kembali. Jilan memperlihatkan ekspresi tak berdaya. Ini, pemuda yang bernama Jilian itu memandangi Zhao Feng dengan tatapan yang tidak ramah. 2 anggota keluarga Ji lainnya juga menatap Zhao Feng seolah-olah akan ada pertunjukan yang bagus. Semua orang tahu bahwa Jilian mencintai Jilan. Itu sebabnya dia tidak memiliki pengejar lain di generasi muda keluarga Ji meskipun dia sangat cantik. Namun mereka tidak menyangka orang luar ini begitu dekat dengan Jilan. Dia tamu keluarga Ji, namanya Zhao Feng, jawab Jilan jujur. Ketiga orang di depannya memperlihatkan ekspresi aneh. Zhao Feng, bukankah dia salah satu dari duo setan berambut ungu dari dimensi ilusi ilahi? Bukankah dia yang menjarah banyak sumber daya dari keluarga Ji? Kenapa dia sekarang menjadi tamu keluarga Ji dan sangat dekat dengan Jilan? Jilan hanya mengingat semua itu ketika melihat ekspresi mereka. Berita terperinci dari pertarungan untuk menjadi putra mahkota mungkin belum masuk ke telinga mereka. Saat ini, 18 provinsi hanya tahu bahwa Pangeran ke-9 telah menjadi putra mahkota. Zhao Feng, aku tidak peduli jika kau menjarah sumber daya dari keluarga Ji di dimensi ilusi ilahi, tapi aku tidak bisa membiarkanmu begitu dekat dengan Jilan. Nada bicara Jilian berubah saat dia memperingatkan Zhao Feng.
Sanadu adalah reruntuhan kota kuno yang terletak di wilayah timur Laut Mongolia. Kota kuno ini merupakan asimilasi dari peradaban bangsa nomaden Mongolia dan suku Han China. Zhao Feng, aku tidak peduli jika kau menjara sumber daya dari keluarga Ji di dimensi ilusi ilahi. Namun aku tidak bisa membiarkanmu begitu dekat dengan Jilan. Nada bicara Jilian berubah saat memperingatkan Zhao Feng. Bahkan jika Zhao Feng adalah tamu dari keluarga Ji, Jilian tidak perlu menghormati Zhao Feng. Ini adalah sikap bangga dari 8 keluarga besar. Jilan tersendat sejenak sebelum bersiap menghentikan Jilian. Dengan status Zhao Feng saat ini dan kekuatan di belakangnya, bahkan keluarga Ji tidak ingin membentuk hubungan yang buruk dengannya. Terutama jika Pangeran ke-9 menjadi Kaisar Suci, maka kekuatan di belakang Zhao Feng hanya akan menjadi lebih kuat lagi. Mereka mungkin hanya perlu beberapa ratus tahun sebelum akhirnya benar-benar melampaui keluarga Ji. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa mungkin Zhao Feng bisa membantunya menyingkirkan Jilian. Jilan, kalau begitu aku akan pergi dulu. Ekspresi Zhao Feng tetap sama saat dia mengucapkan selamat tinggal pada Jilan. Jilan terkejut. Dia tidak menyangka Zhao Feng bisa begitu tenang dan langsung pergi begitu saja. Dia tidak ingin menghadapi Jilian sendirian dan hendak mengatakan sesuatu kepada Zhao Feng sebelum akhirnya menyadari bahwa dia sebenarnya tidak mengenal Zhao Feng dengan baik. Zhao Feng melirik Jilian sebelum beranjak pergi. Ini adalah keluarga Ji dan Zhao Feng berhutang budi pada penguasa suci bintang setan, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah. Apakah kau mendengar apa yang baru saja aku katakan? Jilian meraung marah saat melihat ekspresi tenang Zhao Feng dan bagaimana dia akan pergi begitu saja. Seolah-olah Zhao Feng benar-benar mengabaikannya. Urus saja urusanmu sendiri. Suara Zhao Feng terdengar dingin ketika dia terus beranjak pergi. Apa, kau? Wajah Jilian menjadi sedikit merah. Kata-kata Zhao Feng berarti bahwa dia benar-benar tidak menempatkan Jilian di matanya. Dari mana kepercayaan dirimu berasal ketika kau sedang berada di wilayah keluarga Ji? Jilan langsung berbalik dan riak samar, kekuatan garis keturunan mata dewa berkilat di mata bintang ungunya. Jangan, Jilian segera berusaha menghentikan Jilian. Dia tidak menyangka Jilian akan benar-benar menyerang. Namun, sudah terlambat. Pelepasan teknik kekuatan garis keturunan mata dewa hanya membutuhkan waktu yang singkat. Rantai yang terbuat dari kabut ungu muncul di sekitar Zhao Feng, tapi Zhao Feng masih perlahan pergi seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruhi. Huff, wajah Jilian menjadi jelek. Meskipun dia tidak berlatih dengan keras, namun tidak ada efek sama sekali bahkan setelah dia beraksi. Lagi pula ada juga anggota lain di usia yang sama dengannya yang sedang menonton. Mau taruh di mana wajahnya setelah bentrokan ini? Jilian langsung merilis semua kekuatan keinginan mata dewanya. Jilian adalah seorang kaisar dan meskipun penguasaan teknik kekuatan garis keturunan mata dewanya hanya berada di tingkatan rata-rata di antara anggota keluarga Ji, keterampilannya sudah cukup untuk menjebak kaisar tahap puncak dalam dunia ilusi. Alis Zhao Feng berkerut. Meskipun dia masih benar-benar tidak terpengaruh, Jilian mulai mengganggunya. Bahkan jika Zhao Feng pergi dengan damai hari ini, Jilian mungkin datang untuk merepotkannya lagi di masa depan. Bagaimanapun juga, Zhao Feng masih harus tinggal di keluarga Ji selama beberapa waktu. Zhao Feng tiba-tiba berbalik dan cahaya ungu keemasan mulai mengalir melalui mata kirinya dan berubah menjadi jurang tak berujung yang sangat memikat. Ilusi Jilian pun langsung hancur berantakan. Apa? Mata Jilian bergetar saat dia secara naluriah menatap mata Zhao Feng. Detik berikutnya, Jilian mendadak muncul di istana labirin ungu. Istana labirin tersebut dikelilingi oleh kabut dan ada badai angin dan petir yang terus menyambar di atas. Jilian, apa yang terjadi padamu? Salah satu orang di sebelah Jilian menyadari bahwa dia tampaknya telah menjadi idiot dan hanya berdiri diam di sana. Jilian tidak bereaksi terhadap apapun yang mereka katakan. Dua yang lain mencoba segala macam teknik kekuatan garis keturunan mata dewanya, tetapi semuanya tidak berpengaruh padanya. Apa yang kau lakukan pada Jilian? Kedua murid itu sedikit panik. Dari sini mereka jelas bisa melihat seberapa kuatnya Zhao Feng. Namun, Zhao Feng ditakdirkan untuk menderita jika dia mengambil tindakan terhadap Jilian. Zhao Feng tidak peduli dengan mereka. Dia hanya berbalik dan pergi. Saat ini, Jilan juga segera mengikuti di belakangnya. Kau tidak melakukan apapun padanya, kan? Jilan menatap Zhao Feng dan sedikit khawatir. Dia cukup terampil dengan ilusi dan bahkan dia pun terkejut saat melihatnya. Ilusi macam apa yang digunakan Zhao Feng sehingga sangat efektif terhadap anggota keluarga Ji. Semua orang tahu bahwa anggota keluarga Ji tidak hanya memiliki mata bintang ungu yang sangat tangguh terhadap ilusi,
mereka juga dilahirkan dan dibesarkan di daerah berkabut khusus ini yang meningkatkan pertahanan terhadap ilusi. Keluarga Ji juga berspesialisasi dalam ilmu jiwa Dao dan ilusi Dao sehingga mereka seharusnya dengan mudah dapat menembus ilusi apapun. Dia akan pulih sebentar lagi, Zhao Feng berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata. Ilusi yang baru saja ia gunakan adalah teknik ilusi baru yang telah ia bangun dengan menggunakan mata ilusi yaitu kekacauan bintang ungu yang ia pelajari selama pertemuan terakhirnya dengan keluarga Ji, serta beberapa pemahaman yang ia dapatkan di aula rahasia penguasa suci bintang setan sebelumnya. Teknik ini tidak hanya menyeret kesadaran lawan ke dalam ilusinya sendiri, teknik itu juga bisa mengubah kemampuan panca indera seseorang, termasuk indera ilahi mereka dan membuat mereka merasa seolah-olah berada di dunia nyata. Teknik itu benar-benar bisa menjebak musuh dalam dunia ilusi karena mereka tidak akan tahu kalau itu adalah ilusi. Ketika seseorang memasuki ilusi, kebanyakan orang tahu bahwa semua yang ada di sekitar mereka adalah palsu. Itu sebabnya mereka bisa berjuang keluar darinya. Namun, bagaimana jika orang dalam ilusi itu berpikir bahwa semua yang ada di sekitarnya itu nyata? Tentu saja, Zhao Feng baru saja menguji teknik ilusi ini. Dia masih perlu menelusuri lebih banyak teknik kekuatan garis keturunan mata dewa untuk menyempurnakannya. Zhao Feng tiba-tiba merasa bahwa dia perlu mempelajari ilmu jiwa Dao dan ilusi Dao lagi. Oh, Jilan menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tahu bahwa teknik garis keturunan mata dewa Zhao Feng sangat kuat, dia tidak menyangka penguasaan ilusinya telah mencapai tingkatan yang tinggi juga. Tapi kau harus hati-hati dengan Jilian. Dia mungkin akan menyusahkanmu nanti, Jilan memperingatkannya, tetapi kemudian langsung merasa bahwa itu tidak perlu. Zhao Feng telah diundang secara pribadi oleh penguasa suci bintang setan. Ditambah lagi dengan kekuatan Zhao Feng, tidak banyak yang bisa dilakukan Jilian pada Zhao Feng. Bahkan anggota para petinggi di belakang Jilian pun seharusnya tidak akan mengganggu Zhao Feng hanya untuk Jilian. Zhao Feng kemudian mulai memahami buku-buku yang telah dia hafal ketika kembali ke kamarnya. Dia juga mulai melakukan banyak tugas dan melatih teknik 10.000 pikiran ilahi dan memahami hukum kehancuran yang terkandung dalam petir dewa kesengsaraan. Ilmu ilusi Dao dua jalur. Salah satunya adalah serangan ilusi Dao yang secara langsung dapat mempengaruhi jiwa. Yang lainnya adalah perangkap ilusi Dao yang digunakan sebagai pendukung. Sebagian besar anggota keluarga Ji memilih ilmu ilusi Dao. Koleksi keluarga Ji jelas merupakan yang terbaik di benua ini. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Dia masih ingat Mengsi dari aliran suci 1000 kegelapan yang memiliki garis keturunan ras mimpi buruk, yang berada di peringkat ke-239 di antara 10.000 ras kuno. Kemampuan unik dari garis keturunan 10.000 ras kuno adalah teknik ilusi. Jika seseorang melatih ilmu ilusi Dao hingga ke tingkatan tertentu, mereka mungkin bisa mendapatkan kekuatan dari salah satu 10.000 ras kuno. Tuan, suara Biking Yue terdengar dari dekat. Ada apa? Zhao Feng bisa berkomunikasi dengannya secara langsung melalui segel hati kegelapan. Jika Tuan ingin fokus pada ilmu ilusi Dao, kau mungkin bisa pergi ke Menara Bintang Ungu keluarga Ji, Biking Yue menyarankan. Menara Bintang Ungu milik keluarga Ji sangat terkenal di seluruh benua sebagai tempat untuk mengembangkan teknik jiwa dan ilusi. Banyak murid keluarga Ji menggunakan poin kontribusi keluarganya untuk ditukar dengan sejumlah waktu di dalam Menara Bintang Ungu. Dia percaya bahwa Zhao Feng pasti tidak tahu tentang Menara Bintang Ungu. Menara Bintang Ungu. Zhao Feng berhenti sejenak. Dia benar-benar tidak tahu tentang itu. Biking Yue kemudian memberitahu Zhao Feng beberapa informasi mengenai Menara Bintang Ungu. Pada pagi hari kedua, Jilan datang sekali lagi. Zhao Feng, penguasa suci bintang setan mengundangmu. Mereka lalu tiba di aula pribadi penguasa suci bintang setan dan mulai belajar seperti kemarin. Jilan sangat bersemangat. Dia tidak menyangka akan bisa tinggal dengan Zhao Feng lagi dan masih membaca buku-buku di sini. Pada saat yang sama, dia bisa menebak niat penguasa suci bintang setan. Jilan tahu bahwa dia sengaja menciptakan waktu bagi mereka untuk berduaan bersama-sama. Jilan tersenyum pahit dan tidak menolaknya. Hati setiap wanita mungkin tergerak karena pesilat jenius tak tertandingi seperti Zhao Feng. Namun dia tidak yakin bisa membuat Zhao Feng menyukainya. Jilan juga sangat terkejut melihat betapa pentingnya penguasa suci bintang setan menempatkan perhatiannya pada Zhao Feng. Cahaya mulai redup dan ruangan menjadi gelap. Senior bintang setan, junior ini ingin membaca isi rak buku di sebelah kanan. Zhao Feng mengirim pesan pada penguasa suci bintang setan di kamar sebelah. Oh, sosok penguasa suci bintang setan langsung muncul di sebelah Zhao Feng dengan ekspresi berharap.
Zhao Feng kemudian memberikan buku manual rahasia mata kegelapan yang telah ia buat salinannya untuk penguasa suci bintang setan. Manual rahasia mata kegelapan, mata kematian. Penguasa suci bintang setan mengambil buku itu di tangan Zhao Feng dan mulai membacanya. Teman kecil Zhao, hanya ada beberapa pengetahuan dasar dan teori dalam buku ini. Buku ini mungkin sangat berguna bagi murid keluarga Ji. Penguasa suci bintang setan tersenyum tetapi nadanya halus. Zhao Feng tersenyum. Dia tidak punya harapan sama sekali. Ketika dia mendapatkan manual rahasia mata kegelapan, dia hanya berada di tahapan alam inti asal. Walaupun penguasaan kaisar atas teknik kekuatan garis keturunan mata dewa sangat tinggi, jelas tidak sebagus keluarga dengan kekuatan garis keturunan mata dewa terkuat di zona benua. Ini memang sesuai dugaan Zhao Feng bahwa penguasa suci bintang setan tidak akan menginginkan manual rahasia mata kegelapan. Namun, Zhao Feng tidak akan memberitahunya teori di balik teknik pembelahan partikel dan atom mata dewanya. Lalu bagaimana dengan teknik pemurnian mata jiwa? Zhao Feng berpikir sejenak tetapi tidak mengeluarkannya. Teknik pemurnian mata jiwa adalah teknik mencuri mata berbasis jiwa yang paling berharga di kota peninggalan surgawi. Lagi pula teknik pemurnian mata jiwa dilarang dan menyebabkan banyak bahaya. Oleh karena itu, Zhao Feng mengeluarkan teknik pelatihan jiwa lainnya. Teknik pemisahan jiwa. Penguasa suci bintang setan penasaran saat mengambil benda itu dari tangan Zhao Feng. Bagus, seru penguasa suci bintang setan dan menakuti Jilan yang ada di sebelahnya. Teknik rahasia macam apa yang bisa membuat penguasa suci bintang setan begitu bersemangat? Jantung Jilan berdetak kencang dan dia menjadi lebih mengagumi Zhao Feng. Penguasa suci bintang setan lalu menutup buku tersebut setelah waktu yang lama dan berbicara sambil tersenyum. Teman kecil Zhao memiliki waktu 3 hari untuk membaca rak buku di sebelah kanan. Zhao Feng tersenyum. Meskipun hanya ada satu level dalam teknik pemisahan jiwa dan itu pun bahkan tidak lengkap, teori dan ide di balik teknik ini sangat menakjubkan dan menghancurkan tradisi yang ada. Bahkan mesin dari kota peninggalan surgawi memberikan teknik ini peringkat tinggi dan dia percaya bahwa penguasa suci bintang setan adalah seseorang dengan mata yang bagus. Jilan benar-benar terkejut. Dalam ingatannya, penguasa suci bintang setan hanya membiarkan satu orang membaca buku di rak sebelah kanan tersebut. Jika teman kecil Zhao ingin meningkatkan teknik pemisahan jiwa, mungkin ada sesuatu yang kau butuhkan di sana, penguasa suci bintang setan memperingatkannya sebelum beranjak pergi. Di sebuah istana megah berkabut milik keluarga Ji. Kakek buyut, Zhao Feng menyerangku dan mencoreng mukaku, Jilian berlutut di aula. Kaulah yang mencoreng muka keluarga Ji. Suara samar kuno terdengar di udara. Dimengerti, Jilian tahu bahwa itu salah, tapi si Zhao Feng, hati Jilian melompat ketika dia melanjutkan. Dia adalah tamu yang dibawa penguasa suci bintang setan ke sini. Suara tua itu langsung menyela Jilian. Jilian berhenti sejenak sebelum kekecewaan terlihat di matanya dan dia tidak berbicara lagi. Namun, keluarga Ji mendukung Pangeran ke-8 dan penguasa suci bintang setan membentuk hubungan yang baik dengan seseorang di belakang Pangeran ke-9 tanpa memberitahuku. Suara tua itu terdengar sekali lagi. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita harapkan. Wassalamualaikum.